bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Pak Soream ketika nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Soream bisa menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata buat hari ini ya, tetap tenang dan jalani dengan senang. Tak perlu menjadi yang paling terang, nggak perlu menjadi yang paling terang. Cukup redup namun tak pernah padam. Itulah. Harus bisa seperti itu, ya. Bang Juma, sudah beres kah? Masih nerima telepon? Silakan Pak Joro. Sambil menunggu, ya. Jadi saudaraku Soren, ketika nanti engkau telah memeluk agama Allah ini, mantapkan hatimu, kuatkan hatimu, bahwa Allah tidak membiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak membiarkan dirimu berkata beriman dengan begitu saja. Allah akan uji dirimu dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, dengan inilah Islam, Bang. Rahmatan lil alamin. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar dalam setiap insan manusia. Hidayah Islam inilah yang mengantarkan kita kepada kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Bagaimana Islam mengatur kehidupan kita berumah tangga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana Allah mengajarkan kita ketika kita dalam ujian yang sangat berat. Qaulu, kata Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah Islam, sebuah kesempurnaan buat tuntunan hidup. Jangan lemah, jangan duka cita, kata Allah. Engkau lebih tinggi jika engkau beriman. Sejatinya dunia ini hanyalah perhiasan. Kelak kita semua akan berpulang ke hariban Allah. Harta, anak, kesayangan kita, semua akan kita tinggalkan. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Insya Allah kita akan mendapat ucapan salam kebaikan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selaku ucapan keselamatan dari Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka pada hari itu, kata Allah, engkau lihat malaikat berdiri di penjuru-penjuru langit, bertasbih memuja kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka terimalah nikmat Islam ini, saudaraku. Jadikan kami semua ini adalah saudara-saudaramu dalam agama Allah. Jangan takut berkeluh kesah. Jadikan kami saudaramu dalam agama ini. Saya rasa itu sahabatku semua. Mungkin Bang Zuma sudah ada waktunya. Bang Faruk silakan, akhi. Assalamualaikum. Iya, Bang Assalamualaikum Faruk, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau disampaikan? Nggak ada Bang Dewa. Diserahkan aja Bang Dewa. Bang Juma? Assalamualaikum Abangku, Bang Zuma, Bang Ferry, Bang Paras. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sahabatku semua. Lanjut. Ya, gimana? Mau langsung disahadatkan atau gimana? Pak Alip lagi posisi ada di bank katanya, Bang Juma. Yang lain, guru kita yang lain mungkin Silakan, Bang Bang Juma. Zoro bisa atau Pars Lubis bisa mendoakan. Saya rasa Pak Faras Lubis atau Bang Zuma saja dalam posisi saya di pekerjaan ini, Bang. Iya, berarti abang kita Pars Lubis ya. Doakan beliau ya. Bang Juma aja di sini banyak gangguan, Bang Juma, lanjut. Oh ya sudah. Supaya lebih afdal mungkin kita hubungi guru yang lain dulu. Mahadewa. Saya hubungi Pak Ahisugi, Tahta Ahisugi. ya. Ada yang bisa undang Agus Tahta. Pak Tahta? Ahisugi, Pak Tahta. Pak Sugi nggak Biar dibalas-balas. lebih afdal. Pak Tahta kalau nggak Abuya Strong. Yeay. Baik, kita tunggu ya. Sebentar Harusnya Bang Andreas ya. sudah Nggak lama kok, disiapin. paling 10 jam. Sabar ya. Dihubungi yang mau mendoakan. Dewa tadi mengabarkan ke Bang Juma sama ke
ke Bang Juma sama Pak Ustadz Alif, Bang. Cuma karena Pak Ustadz Alif posisi lagi ada di bank, katanya nggak bisa. Ya sudah, kata Dewa. Cuma 2 orang yang Dewa ituin, Bang. Gitu, Bang ya. Harusnya dihubungi yang lain yang mau mendoakan gitu loh. Baik. Tolong ada yang bisa undang Abuya Strong atau enggak Ustadz Sugi atau enggak siapa? Ustadz, silakan. KTP-nya sudah ada ya di Dewa ya. Ustaz Hanafi coba ditelepon Bang Dewa. Saudara Nabi enggak ada nomornya lagi Dewa. Ya, terus saudara kita ini dari Kristen masuk Islam, pokok utama yang kemudian menyebabkan cintanya kepada Islam itu apa? Oh, saya Bang ya. Iya. Ya, tadi karena kan saya itu juga dari hati ini sudah benar-benar ingin gitu. Soalnya dari seperti ayat Al-Fatihah tadi saya baca terus kok enak, terus kok tambah dingin, terus yang lainnya juga saya juga dengar-dengar apa ya namanya lagu-lagu dari Islam juga kok tambah enak dingin itu di hati. Makanya saya ingin masuk Islam begitu. Iya, Masya Allah. Berarti karena keindahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran ya, dan juga lagu-lagu Islam. Iya benar. Iya, Masya Allah. Ya baiklah, kalau demikian kita tunggu Ustadz kita nih, panitia harusnya siapkan Ustadz untuk mendoa. Ya. Kadang-kadang hidayah itu sesederhana itu bisa dapat ke betul. Masya Allah. Saya Bang Zuma, sahabat saya puluhan tahun di Kristen, kesian. Gagal saya. Tak sampai ilmu pada dirinya. Sampai terakhir dia bilang, pokoknya aku tunggu Yesus datang bro, aku pegang tangannya untuk ikut. Ya Allah, saya bilang gitu. Yang ada hanya pengusiran. Iya, jadi memang hidayah ini memang hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang memang mau memikirkan tentang kebesaran ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ada Bang Dewa yang datang, Bang Dewa. Belum? Ya sudah, saya doakan aja dah. Abuya enggak. Ya, silakan. Saya doakan supaya jangan sampai teman Mas yang mau Andre mendapatkan. bisa on cam gak Bang Andre? Gimana? On cam On aja. cam. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, mantap. Adik kita ini, adik kita. Iya. Masya Allah. Bang Zuma ini nur Islamnya udah kelihatan Bang ya. Iya, betul. Saya di wajah. Udah cahaya. Masalahnya yang tembus ke kalbunya itu bacaan Al-Fatihah soalnya. Iya, luar biasa. Masya Allah. Iya. Malah dia kayak lebih keislaman dilihat daripada dewa loh. Dewa gondrong, bahaya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gondrong dia setara dengan itu Tarsan. Pesan saya nanti kalau sudah masuk Islam, adik ini ke depan jangan gondrong ya dek, jangan ya. Oh iya Bang. Ya, takutnya nanti ada yang lupa akal, Anda disetarakan dengan Tarsan, ya kan? Oke, baik. Langsung kita proses syahadat. Masya Allah, subhanallah. Bangganya diriku ada anak ganteng masuk menjadi pemeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama teman-teman kita ya bersyukur kepada Allah untuk menyaksikan proses syahadat ini. Mudah-mudahan adik kita ini istiqamah. Ikuti saya, Dinda, siapa namanya? Andreas. Namanya Andreas. Ya, adik Andreas ikuti saya untuk proses syahadat. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Aku dengan menyebut nama Allah. Aku menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang.
Naikkan tangannya satu, tangan kanan telunjuk, simbol tauhid satu. Ya, Masya Allah. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi KTP sudah ada sama saya. Tadi lihat KTP-nya cakep, ternyata aslinya jauh lebih cakep dari dewa, gitu ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan beliau, kemudian untuk mempersaksikan di depan kita semuanya bahwa Yesus yang selama ini dia sembah itu hanyalah manusia ciptaan Allah. Ya, tolong diikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Luar biasa. Allahu Akbar, ya Allah. Makin ganteng aja. Ini kalau sudah rajin tahajud ini, rajin sholat, Masya Allah. Ini paling ganteng kayaknya kalau dia sendiri di Wajahnya rumah sudah laki-laki. bercahaya Bang Juma. Iya. Silakan sahabat-sahabat didoakan adik kita ini, Masya Allah. Iya, Ustaz Hanafi. Ya, izin. Nah, ini ada Pak Ustadz dari Hanafi. Bang. Izin Bang Dewa bentar, sebelum ke Ustadz Hanafi, Bang Faruk. 3 menit Bang Dewa. Oke, Bang siapa nih? Bang Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku. Siapa namanya? Ahlan wa sahlan. Andreas. Nggak ada pilihan nama Islam? Ada rencana mengambil nama Islam? Untuk misalkan kalau nama tetap gimana Bang? Apakah bisa? Nggak masalah, Andreas. Si Andreas sudah menikah, Andreas. Belum nikah. Tinggal ngekos apa di rumah orang tua? Saya ini lagi ngekos. Oh, tidak di rumah orang tua ya? Iya. Ya, oke, Masya Allah. Jadi melihat antum syahadat tadi menetes lagi air matanya Bang Faruk ya. Kejadian ini 12 tahun yang lalu. Tepat 12 tahun yang lalu sudah Bang Faruk syahadat kemarin. Tanggal 10 bulan 10 2012. Saudaraku, persiapkan mentalmu. Ya, Allah tidak menjamin setelah kau masuk Islam sampai ke dalam hatimu, hidupmu baik-baik saja. Tidak. Persiapkan mentalmu atas semua ujian yang akan kau hadapi. Karena seperti yang disampaikan Ustaz Zuro tadi ya, bahwasanya jangan dulu kau mengatakan beriman di dalam surat Taubah sebelum engkau diuji. Cuman kalau Bang Faruk bisa berpesan, karena langkahmu dari awal nanti itu kan pasti mirip-mirip sama Bang Faruk. Ya, seperti apapun sikap dari kedua orang tuamu nanti, bersabarlah kau kepada orang tuamu. Sedikit pun di dalam hatimu jangan ada rasa jengkel dalam hatimu terhadap orang tuamu. Sekasar apapun perkataan dari kedua orang tuamu nanti terhadap dirimu, jangan kau balas. Jangan ada rasa umpatan, cacian, makian, bahkan sakit hati dalam dirimu. Bahagiakan kedua orang tuamu. Jika sebelum Islam separuh dari jiwamu kau berikan kepada orang tuamu, setelah Islam seluruh jiwamu berikan kepada orang tuamu. Seluruh kasih sayangmu berikan kepada orang tuamu. Terkecuali mereka ya mengajakmu untuk menduakan Allah, atau ketika mereka memerangi akidahmu.
Ya, doaku untukmu, saudaraku Bang Andreas ya. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam di dalam dirimu. Semoga nur iman dan Islam dan juga hidayah semakin bercahaya dalam dirimu. Dan semoga ya bergabungnya kau di dalam iman dan Islam ya bisa memberikan contoh kepada orang-orang sekitarmu bahwasanya beginilah Islam. Sebagaimana yang disampaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Bang Andreas ya, sehat-sehat Bang Andreas ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hanafi. Pak Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi. Pak Ustadz Joro, silakan mendoakan. Ada Ustaz Hanafi dulu. Silakan Ustaz Hanafi dulu. Pak Ustadz Hanafi. Di tempat ya. Jauh di tempat. Dan jauh ini perangkat. Bang Juma. Baik. Dan ini adalah kawannya Pak Opo ya, Pak Andreas ini. Dan insya Allah nanti ada kawannya Pak Opo yang mau bersahadat lagi. Nanti kita jadwalkan lagi ya. Pak Ustadz Hanafi, monitor kah? Baik, kalau tidak monitor, Dewa tambahkan sedikit saja. Nanti setelah masuk yang namanya Islam, itu abang itu harus siap-siap Bang. Harus siap-siap menerima hantaman nanti ya. Dewa berharap abang itu bersabar dalam menerima yang namanya cobaan yang diberikan oleh Allah apapun itu. Dan ketika yang namanya ada penghujat-penghujat, sudah pasti orang-orang Kristen tidak rela Bang. Tidak rela abang masuk ke Islam, tetapi kalau misalkan toh abang tidak tahu cara untuk menghadapi mereka, lebih baik abang diam. Diam bukan berarti marah, tapi diam agar tidak menambah masalah. Lebih baik diam daripada bicara jadi salah. Diam saja sudah. Ya, biarkan mereka mau ngomong apa, biarkan. Mata boleh melihat sesuatu dengan jelas, tapi hati menilai sesuatu dengan jujur. Situ Bang ya. Dan dalam Islam, melihat ke atas, abang melihat ke atas itu untuk berharap, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi kepada sesama. Janganlah berpikir bahwa abang itu bisa sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna bagi sesama. Itu di dalam Islam, seperti itu. Bang ya. Silakan Pak Muhammad Kalau Hanafi, Ustaz Pak Juru Hanafi silakan. belum bisa, izin saya. Bentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diaminkan siapa Andreas ya? Andreas namanya betul? Diaminkan Bang Andreas karena kami butuh, karena kita tidak ada yang tahu dari lisan siapa. Dijabah sama Allah doa kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah muallafnya Andreas menjadi tanda yang luar biasa untuk kami umat Islam seluruhnya, khusus di Indonesia dan tentunya seluruh dunia yang sedang posisi terzalimi, dan semua hajat-hajat kami, semua para apologet, para debaters muslim bisa diijabah sama Allah. Cobaan yang begitu banyak, ujian yang begitu besar buat teman-teman debaters muslim semuanya. Allah diberikan mata Allah fitu li hayati wa barakati ulumi, para guru-gurunya panjangkan umurnya, dan tentunya diberikan keberkahan dari sisa umur kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at, tarfa'na min indaka 'ala darajat, tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ya Allah rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad, ya Allah.
Ampuni segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami, para debater-debaters muslim yang sedang berjuang. Baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak diketahui, ya Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Para debater-debaters, teman-teman TikTok yang sedang berjuang dalam agamamu, ya Allah. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah, tutuplah aib-aib dan kesalahan umat baginda Muhammad dan juga kesalahan sahabat-sahabat saudara-saudara kami semua, para debaters muslim semua, ya Allah. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah, hiburlah segala, ya Allah, kesedihan umat baginda Muhammad, termasuk daripada teman-teman sahabat kami yang sedang dalam posisi berjuang di api Japolojet khususnya, ya Allah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad dan juga kondisi para pejuang-pejuang dakwah di TikTok ini semua, para debater wabil khusus api semua, ya Allah. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah, sehatkanlah para gurundar-gurundar kami semua, ya Allah, di api para pejuang-pejuang, di api para debaters-debaters yang bukan api pun, ya Allah, sehatkanlah dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafadz ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Muhammad, jaga dan rawatlah para pejuang dakwah di seluruh dunia, wabil khusus di TikTok para debaters muslim, wabil khusus api Apologet Islam Indonesia. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dan juga sayangilah para gurunda kami semua yang sedang berjuang di api, ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad. Dan juga ampunilah segala kesalahan para debaters, para api yang mungkin mereka manusia biasa yang bisa salah dan lupa, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajalan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad, ya Allah, dengan lega lapang yang segera, ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, di kesempatan hari ini, ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Luaskan dada kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua kesempatan orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, kami dan keluarga kami semua, ya Allah, hingga pada akhirnya kami semuanya mendapatkan cintanya Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran yaumil uzma nanti, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah taala alam. Silakan para guru. Dewa, Bang Dewa. Ya, terima kasih Pak Ustadz Hanafi. Ya, silakan Pak Joro, yang mau ditambahkan lagi. Saudaraku Soren, saya hendak memberikan nasihat al-Islam buatmu. Pegang tangan kananmu ke jantungmu tepat, saudaraku. Pegang saudaraku. Hari ini nikmat Islam sudah masuk ke dalam tubuhmu, saudaraku. Bersaudara kita dalam agama ini, maka kamu jangan lemah, jangan duka cita. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Rabb, berikanlah kami kesabaran hati, ya Rabb. Berikan kami kesabaran hati, ya Rabb.
untuk mengalahkan kaum yang kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku, hari ini Allah masuk ke dalam relung hatimu. Para malaikat bertasbih memintakan ampun buatmu. Maka sahabatku, minta taubatlah kamu hari ini. Sujud minta taubatlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu di masa lalu. Sahabatku, tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik, karena itu yang Allah ajarkan walaupun kamu berbeda keyakinan. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Semoga saudaraku dalam kehidupanmu Allah permudah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan saudaraku. Terima kasih. Ustaz Hanafi, aku boleh nambahin nggak, Bang Zuma? Bang Beri? Iya. Silakan Bang Beri, silakan Bang. Iya, pada dasarnya segini ya, Bang Soren. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Zoro tadi kan, Ustadz Zoro, bahwasanya dalam surat Al-Ankabut itu di ayat kedua mengatakan bahwasanya ketika engkau beriman, apakah engkau akan dibiarkan begitu saja tanpa terkecuali engkau akan diberikan ujian, kan seperti itu. Nah, jadi begini Bang Sorean, walaupun kita nggak bisa pungkiri banyak teman-teman kita yang memeluk Islam, tapi pada dasarnya dia itu ketika diberikan sedikit ujian, dia balik lagi kepada agama awalnya tuh. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu diutus pada awalnya itu untuk menanamkan tauhid tuh, Bang Suryan. Aku hanya berpesan bahwasanya janganlah kita tergoyang sedikit kan akan keimanan atau ujian yang kita hadapi itu. Karena apa? Hidup itu memang nggak mudah, Bang Suryan. Hidup itu memang nggak mudah. Tetapi ya kan Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan tuh. Di dalam surat Al-Insyirah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali disampaikan di situ. Jadi aku hanya pesan gini, ketika kita memeluk Islam, aturan dan peraturan dan syariat-syariat Islam otomatis secara letterlek itu sudah masuk yang dan sudah harus kita lakukan tuh. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu untuk apa hukumnya menuntut ilmu? Untuk menguatkan daripada pondasi kita ketauhidan itu tadi tuh Bang. Ya kan? Bahkan Bang, aku 7 tahun mengalami ketika aku memeluk Islam Bang. Mungkin dari teman-teman di sini bahwasanya tahu nih. Yang tadi disampaikan oleh Bang Faruk, mau sebagaimanapun orang tua kita Bang, mau sejahat apapun kedua orang tua kita harus tetap memperlakukan mereka itu sebagaimana mereka telah melahirkan kita dengan kasih sayang tuh Bang. Ya kan? Bahkan Bang, aku sendiri Bang di Jakarta ini hidup sudah tanpa orang tua Bang. Untuk makan pun saya harus mencari. Makanya aku setiap malam itu ke rumah Bang Handi tuh Bang. Nah makanya aku hanya pesan begini Bang, jangan sampai Bang dengan sedikit ujian itu bisa menggoyahkan keimanan kita Bang. Jangan sampai Bang. Karena apa? Allah itu memberikan ujian Bang. Itu Allah itu maha tahu Bang, bahwasanya kita mampu menjalani ujian tersebut Bang. Makanya dikatakan dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah, dikatakan di sana Bang, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa laiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu Bang sebatas kemampuan, dan jangan takut akan rezeki Bang. Karena apa? Karena di dalam hadis mengatakan Bang bahwasanya tidak akan aku matikan satu jiwa pun sebelum aku sempurnakan rezekinya Bang. Jadi pada dasarnya Bang, ketika kita memeluk Islam jangan sedikit Bang kita tergoyang. Apalagi yang pertama tadi Bang, kita awal-awal Bang kita harus menuntut ilmu tuh Bang. Untuk apa? Untuk menanamkan, menguatkan pondasi kita tadi tuh Bang, yaitu ketauhidan itu. Karena apa Bang? Nggak bisa dipungkiri bahwasanya teman-teman Kristen ini Bang, ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan pada akhirnya ya kan dia balik lagi kepada agama awalnya Bang, hanya karena ujian yang dihadapinya itu Bang. Dan itu makanya aku katakan itulah mualaf-mualaf cengeng Bang. Gitu Bang. Jadi pada intinya kita kuatkan keimanan kita, karena Allah menjanjikan Bang, yang sering aku bawakan kan surat Fussilat ayat 30 sampai 31 tadi Bang. Ya kan di sana dikatakan Bang, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina tunggu sebentar aku lupa. Innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu wala taqafu abarsilul bil jannatil kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami Allah Bang, dan dia menetapkan pada dirinya, kata Allah, janganlah engkau bersedih dan bergelokosa. Sesungguhnya Allah menjanjikan jannah untuk kalian.
Itu aja mungkin Bang yang aku ingin sampaikan. Jadi jangan sekali-kali kita untuk mempermainkan agama Bang. Dan kuatkan akidah kita, karena sebuah rumah itu Bang gak akan berdiri kokoh kalau pondasinya gak kuat Bang. Mungkin itu saja dari aku. Ustadz Hanafi atau Bang Zuma mungkin mau menambahkan. Ya, pesan terindahnya itu dari banyak sekali semua pesan. Inti yang paling penting adalah wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Semuanya rugi. Termasuk kita semua rugi. Rugi seluruhnya kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mungkin kita sudah beriman semua. Hari ini Bang Soren sudah mu'allaf, sudah beriman lah kategorinya. Wa amilus salihat, dan sudah mengerjakan amal saleh. Mengerjakan amal saleh, perbaikan, kebaikan banyak tadi disuruh. Dan yang paling penting adalah almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Orang itu tergantung dari temannya. Makanya Bang Soren nanti pilih teman. Pilih teman-teman yang memang mengingatkan kepada Allah. Cari guru, cari sahabat, cari komal yang makin mendekatkan diri sama Allah, makin kenal Allah. Ya, makin kenal Allah. Jadi kalau umpama komal yang bikin cuman nggak kenal sama Allah, jangan. Jadi cari komal, teman, sahabat yang makin bertambah ilmu. Jadi jangan cari komalnya Muhammad Hanafi dan Bang Dewa, nanti nambah bini. Oke? Karena babnya poligami, nanti nambah bini kalau Bang Dewa sama Hanafi. Carinya yang ada ilmu ya. Paham ya, Bang Soren? Iya Bang. Iya Bang. Betul. Ya paham. Jadi cari yang mendekatkan diri sama Allah. Komalnya Bang Zuma yang teredukasi, kalau debat nggak usah ikut debat dulu. Perhatiin di bawah, simak tentang konsep-konsep ketuhanan. Oke? Pergi jauh dari komal-komal yang membuat lalai dari Allah. Jadi wa'amilus salihat. Wa tawassaw bil haq. Pertanyaannya, Bang Soren harus menyampaikan kebenaran kepada siapa? Ayah, bunda, paman, bibi, adik, kakak, tapi dengan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menyampaikan kebenaran tapi dengan sabar. Atur strategi, cari waktu, cari momen. Tapi tetap harus disampaikan kebenaran itu. Karena bukan orang tidak mau mengikuti sarannya kita. Terkadang gaya dan bahasa kita yang nggak menarik, Bang Soren, oke? Cari momen, waktu, tapi sambil perdalami akidahnya. Ya, akidahnya perdalami. Kalau ngaji online-nya di komal saya itu teman Minggu pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Kemarin sudah hatam Tanwiruz Zalam. Itu Minggu pagi, insya Allah mungkin nanti dimulai lagi minggu depan dari awal lagi tentang akidah, tentang tauhid. Dalamin dulu tauhidnya, insya Allah nanti sambil belajar yang lain. Seperti itu ya, Bang Soren. Ini teman, nanti kelar ini kalau bisa mandi hadas besar. Dalam hati niat saya mandi hadas besar, menghilangkan kekafiran, menghilangkan semua yang menyebabkan saya itu nggak benar. Mandi hadas besar, udah gitu aja. Mandiin hadas besar, segala yang berbentuk kekafiran tuh buang. Mandi hadas besar. Seperti itu ya, Bang Soren. Wah, itu kalungnya itu masih ada. Itu kalungnya masih ada itu. Ya Allah. Siap. Makasih Pak Ustadz dan Nabi ya. Ini Bang Andreas sudah disunat, Bang? Kalau sunat Sudah sih, disunat? saya dulu sudah sunat. Oh, masuk Islam disunat lagi, Bang? Harus disunat lagi 2 kali. Wah, oh gitu. Enggak, bercanda ya. Iya. Baik, kalau udah disunat Soalnya gini nanti Bang, dulu tuh kan jadi gini Bang, kenapa kok saya dulu itu disunat itu sih? Kalau dari agama Kristen saya nggak tahu, tetapi dulu itu saya yang mengusulkan nenek dan kakek saya. Soalnya kan walaupun nenek kakek saya Kristen tapi mengusulkan gitu, biar bersih, dan juga itu kan apa bilang ya? Memang katanya di Kristen juga ada, tapi saya belum mengerti apakah ada di Kristen sunat, saya tidak mengerti gitu. Cuma saja dari kakek nenek saya yang nyuruh. Soalnya kan saya juga sampai sekarang itu bukan soal kakak tidak ikut dari orang tua, tetapi ikut sama kakek nenek. Baik, kalau dari sunat ya sudah. Berarti tinggal sesuai dengan apa yang Pak Ustadz Hanafi katakan. Mandi besar, mandi wajib. Dewa pernah mengatakan kayak gini, kalau bisa mandinya yang bersih itu di steam motor. Itu bagus itu.
kinclong itu kalau di setir motor. Ya. Baik, nanti belajar sholat ya. Pak Opo, terima kasih banyak ya. Temannya sudah syahadat, sudah menjadi bagian saudara kita. Terima kasih banyak. Nanti pun Pak Opo ada temen yang mau syahadat lagi, insya Allah nanti kita syahadatkan lagi ya, Pak Opo ya. Nah, kira-kira ada pesan apa lagi Bang Juma untuk ini? Atau enggak yang lain? Iya, ya kalau Dewa sih mungkin itu aja dari silakan. Bang Soren, Ibu masih ada? Iya. Masih Ibu masih ada. Iya. Kata Allah di dalam Al-Quranul Ibu Karim, masih ada. ya, aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah, yaitu bahan makanan yang kita makan. Lalu masuk ke dalam rahim kita, masuk ke dalam manusia ini menjadi saripati sperma. Kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita, menjadi segumpal darah. Darah itu menjadi daging, kata Allah. Daging itu meliputi tulang. Membesar dalam rahim ibumu, kata Allah. Kemudian engkau dilahirkan, kata Allah. Ada yang diwafatkan sebelum masa tuanya, ada yang dikembalikan ke masa kanak-kanaknya. Bang Soren, tidak mudah orang tua mengandung kamu. Penuh dera, penuh derita. Sakaratul maut bermain di mata ibunda tercintamu. Urat-urat itu mengejang, mengeras. Lalu engkau dilahirkan di antar darah. Artinya suatu tanda keperihan. Engkau diantar ke dunia ini. Lalu engkau menangis. Mungkin kalimat tauhid kau dengar hari ini. Insya Allah dalam akhir hayatmu engkau dalam husnul khatimah, saudaraku, adikku tercinta. Jadikan Islam ini dalam sendi kehidupanmu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kau perbuat untuk orang lain, adikku, maka itu sejatinya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, terutama kepada ibunda kita tercinta. Sekalipun kau panggul ibumu keliling Baitullah sampai ajal menjemputmu, tak tunai kau berbalas budi jasa kepada beliau. Maka berbaktilah, sekalipun kau berbeda keyakinan. Doakan beliau, semoga beliau mendapatkan hidayah, sehingga kelak di jannahnya Allah kalian dipertemukan kembali dalam menjadi ahli surga. Saya rasa itu Bang Dewa akhir kalimat saya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Kira-kira Pak Bang Andreas nanti kalau ada yang ditanyakan DM ke Dewa aja ya. Apa yang mau ditanyakan? Baik Bang. Saran Dewa belajar sholat. Belajar sholat dari sekarang. Jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat. Jangan. Belajar dari sekarang. Iya Bang Andreas ya. Nah, Baik Bang. mungkin ada dari yang lain yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, ya mungkin mau ditutup, terserah. Kalau mau dilanjut pun, gimana Bang Juma? Bang Juma sudah monitor? Kalau bisa nanti orang tuanya ini ya, ajak ya. Orang tuanya, apa sih namanya? Sampaikan kebenaran di dalam Islam itu seperti apa. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz Hanafi, Pak Joro, jangan pernah melawan sama orang tua walaupun itu berbeda akidah. Karena kita percaya di dalam Islam itu ya, ada beberapa dosa yang bisa lolos dari dunia. Ada beberapa dosa yang bisa lolos dari dunia. Contoh misalkan ada orang yang menyakiti orang lain, itu bisa lolos dari hukum dunia. Ada orang yang narkoboy bisa lolos dari dunia. Tapi ada dosa yang tidak akan lolos di dunia dapat, di akhirat kontan. Apa itu? Dosa kepada kedua orang tua kita. Itu kontan itu. Di dunia dapat, di akhirat terlebih-lebih. Apalagi kok kepada seorang ibu. Tahu kan ibu? Bagaimana ibu itu? Nah, kita tahu kisah Malin Kundang. Bagaimana Malin Kundang mengutuk anaknya menjadi batu. Untung yang mengutuknya ibunya itu Pak Andreas. Kalau yang ngutuk bapaknya, ternyata batu itu batu bacan. Pasti digosok gitu sama bapaknya. Yakin saya itu. Bang Soren kalau ngadepin Iya, kalau jenis kalau serius kadang-kadang beliau bercanda itu. kalau jenisnya Kalimaya kan bisa digosok juga, betul tidak?
Nah, itu aja mungkin ya dari Dewa. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan hubungi Dewa. Pak Opo, nanti kalau beliau butuh apa-apa, misalkan ada, Bang Andreas butuh Al-Quran, butuh kain sarung, atau butuh bacaan apa, nanti kabarin Dewa, nanti Dewa belikan ya. Boleh ya? Siap, Bang. Siap, Ya baik Bang bang. Andreas ya? Makasih banyak bang. Iya bang. Baik, kalau enggak untuk alat sholat lah, untuk alat sholat. Dan kalau daster tidak, masa mau daster nggak boleh kalau laki-laki pakai daster, bener nggak Bang Andreas? Nggak boleh. Iya benar. Jangan ketawa, nggak boleh ketawa. Pak Ustadz Hanafi mau ditutup, Pak Joro, Pak Ustadz Hanafi, silakan tutup. Ya, ditutup buat Ditutup semua aja. sahabat-sahabat. Saya juga izin undur diri dan buat Bang Soren, akun Bang Soren, Andreas dan juga teman-teman semuanya yang sedang mualaf fokus untuk terus belajar, lebih khusus belajar tentang akidah didalamin, sama nanti belajar fikihnya didalamin juga. Buat teman-teman mualaf kalau memang mau DM, mau bertanya-tanya tentang ilmu secara online, free gratis, silahkan tanya ke saya. Insya Allah nanti saya bimbing free gratis apapun, dan tentunya saya banyak bicara banyak salah, dan saling bantu doa, wabil khusus yang mu'alaf, doakan kami karena Anda masih posisi bersih ya. Doakan hostnya Bang Dewa dan semuanya, Bang Zuma, teman-teman semuanya supaya bisa lebih istiqamah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, Amin, amin. diberikan keberkahan rezekinya, sisa umurnya, supaya bisa berdakwah terus ya, Bang Andreas. Dan pada akhirnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.